Halo saudara-saudari Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di Riak Sabda edisi 6 Februari. Hari ini kalau teman-teman membaca Injil atau mendengarkannya, mestinya kalian dikejutkan oleh satu fenomena dalam Injil yang menurut saya ironi, di mana seseorang yang mengenal Yesus sedari dia kecil sampai dia berkarya dan tahu segalanya, malah menganggap remeh Yesus ketika berjumpa dengannya. Maksud saya seperti ini. Anda di lingkungan hidup Anda sendiri mengenal seorang anak yang mungkin dulunya adalah anak yang biasa saja, tidak terlalu berprestasi, orang tuanya pun hanya petani biasa. Tetapi setelah dia sekolah, setelah dia dididik, setelah dia ditempa, akhirnya dia menjadi orang hebat di tempat lain. Dan pulang ke kampung, Anda masih hanya melihat dia sebagai orang yang biasa. Waktu kecil dia nakal. Ayahnya seorang petani biasa, anaknya tidak berprestasi. Halo orang beriman yang dikasihi Tuhan, kebiasaanmu untuk melihat sesuatu tanpa logika, tanpa mengamati dan mengerti bahwa perubahan terjadi dalam sebuah proses, itu tidak baik. Kita melalui Injil hari ini diajarkan untuk menjadi peka dan peduli terhadap perubahan. Sederhana sekali. Kalau kita tidak melihat perubahan itu, hanya mendengar dan mengetahui hal terjadi, kita tidak boleh mengadili hanya sebatas pengetahuan sempit yang kita miliki. Untuk itu, sebagai orang Katolik yang memiliki pengetahuan yang baik, akal budi yang baik, pelajaran yang baik, berusahalah untuk mengerti proses fenomena bagaimana Allah berkarya dalam hidup ini. Sebagai contoh, seperti orang-orang yang ada di kampung Yesus, mereka yang tidak mengerti fenomena bagaimana Allah berkarya, hanya mengandalkan ininya. Tetapi kita diajak untuk lebih dari itu, yaitu membuka ini dan ini untuk mengerti karya Allah, proses Allah berkarya. Bagaimana Allah berkarya kepada anak-anaknya, Santo Paulus menyatakan itu dalam bacaan kepada surat kepada orang Ibrani. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sesederhana itu. Jadi ketika kamu beriman dan merasa kamu dikucilkan, merasa kamu tidak berdaya, misalnya seperti Yesus tidak dihargai, kamu jangan putus imanmu. Karena dengan demikian Allah sedang mendidik engkau untuk menjadi orang yang dapat menghargai karyanya di dunia ini. Jangan pernah putus asa, teruslah mencari dengan pengetahuan, dengan akal budi dan hati nurani bagaimana Allah berkarya dalam hidup. Frater, saya akan menutup renungan saya dengan cerita singkat ini. Saya tidak terima mengapa ketika Allah Tuhan itu ada, ketika longsor terjadi di Bengkayang, kalau tidak salah di Sungkung, menewaskan banyak orang, membuat sedih banyak orang. Mengapa? Di mana Tuhanku, frater? Ya jelas Tuhan tidak akan kau lihat di sana kalau engkau yang berkata seperti itu tidak datang ke sana dan membantu mereka. Karena ketika kamu meremehkan atau tidak melakukan perbuatan baik,
pada saat itu Tuhan seolah-olah tidak hadir.